Pembelajaran jarak jauh dengan misi daring untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan literasi digital di SD Negeri 4 Petuburan. Ibu Eko Sri Endarwati SPD, Kepala SMP Negeri 2 Wanayasa, dan terbaik 3 Bapak Haryono MPD, Kepala SMP Negeri 3 Bagedong. Tim pengembannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Diseminasi Smart School. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya akan memaparkan best practice saya, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan misi daring, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan literasi digital di SD Negeri 4 Petuburan, ya, Kecamatan Bulan. Adapun latar belakangnya,
Kita tahu bahwa pandemi ternyata berdampak bagi semua segi, ya, terutama di bidang kita yaitu pendidikan. Di bidang pendidikan, kualitasnya pembelajaran menurun. Bahkan istilah sekarang adalah learning loss, yaitu kurangnya kesempatan siswa dalam belajar di sekolah. Ya, ini akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian yang sering saya dengar adalah keluhan dari orang tua. Orang tua itu termasuk siapa? Ya termasuk saya. Sebagai guru juga sebagai orang tua. Karena bagi anak saya bukan guru. Orang tua mereka lebih manut kepada bapak ibu guru yang berada di sekolah. Nah, itulah yang jadi dasar-dasar dari keluhan. Nah, keluhan di SDN Negeri 4 Petuburan itu disampaikan melalui WA, kemudian disampaikan melalui secara langsung, ya, bahkan ada bukti-buktinya, ya, keluhan dari orang tua. Ini kapan pembelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah? Apakah mau seperti ini? Padahal ini adalah pandemi yang seluruh dunia pasti merasakan situasi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi digital. Nah, saya ada dua, ya, literasi digital saya bagi menjadi dua, yaitu guru dan siswa. Kenapa? Karena kalau guru sudah berliterasi digital, insya Allah siswanya juga akan berliterasi digital. Sehingga saya masukkan semuanya. Bahasa asingnya itu well-being. Nah, kebahagiaan murid. Nah, gurunya sudah bisa menguasai literasi digital, insya Allah murid juga akan bisa berliterasi digital. Jadi intinya seperti ini. Kalau gurunya mampu, insya Allah siswanya mampu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila masih rendah. Nah, ini otomatis. Yang namanya pandemi ini kan berarti dihentikan. Pembelajaran tatap muka semuanya dihentikan, baik dari seluruh jenjang, ya, dari yang saya utarakan di awal, seluruh jenjang itu ditutup, tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Hanya biasanya kalau di sekolah dasar itu hanya orang tuanya. Nah, mungkin di jenjang yang lain juga seperti itu, ya, hanya orang tua, kemudian dijelaskan orang tua, nanti orang tua menjelaskan ke anaknya, nanti biasanya terjadi kan, ya, akhirnya apa? Orang tua kebanyakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kepada anaknya maksudnya, ya. Rumusan masalah tidak perlu saya utarakan. Tujuan jelas, ya, meningkatkan literasi digital dan profil pelajar Pancasila di SDN Negeri 4 Petuburan. Manfaatnya ini ada 4, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, nah ini bagi masyarakat. Nah, jadi best practice ini tidak hanya bagi lingkungan sekolah saja, tapi bagi masyarakat, terutama orang tua, karena isu daring itu bisa diakses oleh semua manusia atau semua orang di seluruh dunia, gitu ya. Oke, kemudian kajian usaha langsung. Nah, untuk pendidikan jarak jauh saya tidak akan menjelaskan. Kemudian literasi digital, insya Allah Bapak Ibu paham lah, ya. Kemudian isu daring. Nah, isu daring itu adalah kepanjangan dari ini media sosial YouTube dalam jaringan. Jadi YouTube itu adalah media sosial, Bapak Ibu. Ada Facebook, ada TikTok, ada WhatsApp. Nah, salah satunya adalah YouTube. Nah, fitur dalam YouTube atau aplikasi ternyata sudah mendunia. Nah, di Indonesia itu dimotong oleh siapa, ya? Atta Halilintar, ya kan, ya? Ya, yang menjadi miliarder gara-gara bermain YouTube. Hanya bermain YouTube, tapi kekayaannya luar biasa, miliaran. Nah, mungkin saya juga terinspirasi. Saya juga berangan-angan, Mbak. Siapa tahu saya jadi YouTuber, begitu ya. Ya, itu kedepannya. Kemudian langsung tahapan isu daring, ya. Isu daring. Oh ya, sebelum saya lanjutkan isu daring. Nah, miss you itu bahasa Inggris, ya. Berarti salah kangen dengan kamu, ya, gitu ya. Kangen dengan kamu, atau dalam bahasa yang dapat saya sampaikan adalah selalu kangen dengan kondisi daring atau dalam jalan jaringan. Meskipun kebalikannya, siswa kangen dengan pembelajaran tatap muka. Tapi dengan adanya misu daring, siswa malah kangen dengan inovasi-inovasi yang dilakukan sekolah, yaitu melalui video-video pembelajaran yang diupload di YouTube. Itu maksudnya, ya, Bapak Ibu, ya.
tahapan dalam wisuda daring. Jadi yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan. Di sini ada kegiatan akhir. Di perencanaan, mohon maaf saya bacakan ya. Yang pertama, otomatis guru membuat RPP, kemudian berlatih membuat video. Nah, nanti didampingi oleh kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan teman jawab, kemudian menentukan waktu untuk membuat video pembelajaran. Nah, intinya adalah video pembelajaran. Dan luar biasanya adalah nanti di-upload, gitu ya. Kemudian pelaksanaan. Nah, ini membuat video, kemudian mengupload video di YouTube, kemudian membagikan link, ya, ini link video, kemudian bisa memberikan komentar di YouTube sebagai absensi kehadiran. Bahkan murid dalam video tersebut tidak hanya murid dari SDN 4 dan bahkan dari bawah, dari Madukara dan lain sebagainya. Berarti kan tidak hanya murid dari SDN 4 Petuburan, semua orang bisa mengakses. Nah, ini melalui WA, hanya dikirimkan link sehingga tidak membebani memori yang ada di HP. Soalnya kalau video saja kita kirimkan ke grup, nah lama-lama grupnya akan memorinya akan cepat penuh, sehingga sekolah melakukan inovasi seperti ini, membagikan hanya cukup dengan link sehingga tidak membebani memori HP. Itu salah satu keunggulannya. Nah, profil pelajar Pancasila ini apa sih? Nah, ini profil pelajar Pancasila ini ada cirinya ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa dan seterusnya, mandiri, benar, kritis, kreatif, ya. Ada 6 ini ya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lah ya, biar cepat karena waktunya tadi 10 menit. Ini hasil best practice-nya. Nah, dari yang awal ya kurang ya, ini ada 6 orang guru. Nah, di SDN 4 Petuburan itu hanya ada 3 PNS yang 1 tahun depan 1 tahun lagi adalah pensiun, kemudian yang 1 lagi guru kelas PNS, kemudian yang 1 lagi guru agama PNS, kemudian 1 lagi guru P3K. Yang lain adalah semuanya biata bakti. Dengan keterbatasan yang ada di SDN 4 Petuburan tidak membuat kami berkecil hati. Kami selalu mendorong sehingga mereka juga selalu bersemangat untuk terus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah dengan membuat video pembelajaran. Ini hasil best practice literasi digital siswa, jadi gurunya juga, kemudian siswanya juga. Nah, ini profilnya. Nah, ini situasi kondisi awal. Nah, situasi kondisi awal seperti ini, kelasnya kosong. Nah, di sini bisa dilihat gurunya hanya membagikan tugas atau penjelasan melalui orang tua siswa. Jadi seperti itu ya, itu klasiknya kan seperti itu di masa pandemi, seperti itu. Yang mendengarkan atau mendengarkan penjelasan adalah orang tuanya, kemudian orang tua itu menjelaskan kepada anaknya. Nah, nanti akan terjadi miskomunikasi atau dalam bahasa saya itu yaitu tadi anak menjadi bosan lah ya. Karena apa? Karena tidak secara langsung diajar oleh guru, dan keluhan-keluhan itu datangnya setiap hari dari WA, bahkan melalui biasanya ya yang dalam bentuk sindiran itu melalui status. Nah, kemudian guru kemudian screenshot, nah kemudian dijadikan sebagai latar belakang. Nah, kalau siswanya, nah ini siswanya kalau di rumah ya seharusnya kan di rumah saja kan gitu ya, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mereka juga bermain ya. Nah, ada yang naik pohon ini dan bermain tanding ya. Nah, ini situasi kondisi awal. Nah, ini situasi kondisi akhir. Nah, guru ini sedang aktif ya membuat video pembelajaran. Nah, ini ada gambar guru sedang melakukan rekaman video pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengupload di YouTube. Nah, ini video-video unggahan yang di-upload di YouTube. Nah, di sini ada channel YouTube SDN 4 Petuburan. Juga ada channel berbagai channel ya, channel 5, kemudian ada TV SDN 4 Petuburan juga ada. Ya. Kondisi akhir. Nah, siswa, nah ini menggunakan
smartphone. Nah, berarti siswa sudah berliterasi di digital. Gurunya berliterasi digital, siswanya pasti akan berliterasi digital. Karena siswa meskipun umurnya jauh di bawah kita, tapi ternyata mereka sudah berada di zaman digital, sehingga mereka mudah untuk memahami aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini, gitu ya. Nah, ini faktor pendukungnya. Ini memberikan manfaat bagi semua orang ternyata ya, yang menginginkan materi pembelajaran tertentu. Nah, ini bisa diakses, bisa kita cari kata kuncinya. Nah, nanti bisa kita browsing ya di YouTube ya, nanti ada. Membantu siswa dalam memahami materi. Nah, fiturnya juga menarik. Nah, aplikasinya juga terkenal ini ya, terkenal. Kemudian tersimpan dan digunakan dalam waktu yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Tidak bakalan hilang kecuali dihapus oleh tugasnya, gitu ya. Kemudian dibagikan melalui link sehingga tidak membuat memori HP penuh seperti itu. Nah, ini juga berkaca dari pengalaman ya, dengan membuat video kemudian di share di grup WA begitu ya. Nah, kemudian ada komplain, wah Pak Guru, HP saya penuh Pak Guru, HP saya enggak, dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan sekolah membuat inovasi untuk menggunakan media sosial YouTube ya, untuk digunakan dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ini dapat diunduh ya, dapat diunduh atau dapat diputar berkali-kali. Nah, ini keuntungannya. Yang namanya mengajar Bapak Ibu tatap muka, mengajar tatap muka itu hanya sekali. Misalkan tentang perkalian kelas misalnya ya, perkalian ya sekali hari itu aja, mungkin besok masih ada lagi, tetapi tidak bisa terdokumentasi ya, tidak bisa terdokumentasi, sehingga siswa hanya ingatan saja, hanya saat itu saja, gitu ya Bapak ya, hanya saat itu saja. Sehingga dengan adanya video pembelajaran kemudian di-upload di YouTube, nah ini selamanya akan tersimpan di mana? Di awang-awang sana ya, begitu ya. Nah, ini di YouTube. Sehingga kalau ini diunduh, nah ini juga bisa diputar secara offline di YouTube. Ya, setelah diunduh, ini juga bisa diputar secara offline di YouTube, sehingga memudahkan siswa untuk mengulang kembali. Karena hanya kalau satu kali, insya Allah bisa, tapi lama-kelamaan juga akan lupa, hingga nanti dibuka lagi. Nah, seperti kita lah ya, kita orang dewasa, biasanya kalau mengikuti pelatihan gitu ya, kemudian hanya sekali, kalau di situ sih ya oke lah, 1 jam oke, 2 jam oke, 3 jam oke, 1 hari oke lah, 1 minggu lah paling lama ya, tergantung umurnya gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu, insya Allah nanti akan tersimpan di otak sini, memorinya akan tersimpan di sini masing. Tapi kalau tidak diingat lagi, hilang, saya yakin seperti itu, begitu ya. Nah, ini merupakan inovasi supaya ilmu itu tidak hilang, sehingga mudah diputar lagi supaya anak juga akan lebih paham, gitu ya. Karena dengan berkali-kali atau tidak hanya 1 kali, maka menghasilkan sesuatu yang luar biasa, lebih paham lagi, begitu ya. Kemudian ini sudah ada kolom komentar. Nah, kolom komentar ini biasa dijadikan untuk pelajaran siswa atau untuk umpan balik siswa ya. Nah, di situ ada yang tidak hanya di SDN Paku Tuburan, tapi ternyata banyak dari SD lain yang hadir dalam pembelajaran daring ini atau misiu daring. Nah, ini otomatis simpulannya ya, ini selesai berarti ya, kalau ada simpulan dan rekomendasi. Simpulannya ya, literasi digital dan ini profil pelajar Pancasila meningkat dengan adanya misiu daring. Nah, rekomendasinya, sekolah perlu untuk memberikan fasilitas untuk guru menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan misiu daring untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dan literasi digital. Ya, terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas saya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya.